Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Stefandi, dosen Fakultas Hukum Bandar Lampung. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum pidana ya. Materi pertama, pengenalan hukum pidana. Nah, kita lihat dulu di sini ada pengertiannya ya. Pengertian hukum pidana itu banyak para ahli sebenarnya. Jadi ini hanya pengenalan, nanti pengertian hukum pidana juga akan kita bahas dalam materi tertentu. Ada Simons, Pompe, Mulyatno, Merger, dalam Sudarto. Kemudian dalam materi ini hukum pidana menggunakan teori Merger dan Sudarto ya. Secara umum yaitu aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi suatu syarat tertentu akibat pidana. Jadi ada perbuatan yang dikatakan memenuhi syarat untuk dijatuhkan suatu pidana. Ini disebut hukum pidana ya. Jadi memang pidana itu sebenarnya adalah suatu kejahatan ya. Ada perbedaan antara hukum pada umumnya pidana dan perdata. Dalam perdata itu dia hubungan individu dengan individu. Jadi dalam perdata tidak ada penjara ya, tidak ada jaksa. Pengadilannya benar-benar surat menyurat antar orang per orang seperti warisan, hutang piutang, ya, perceraian, harta gono gini. Jadi tidak ada penjara ya, penyelesaian formil. Sedangkan pidana ini kejahatan. Semua yang mengandung kejahatan pasti dipenjara. Jadi memang arah hukum pidana ini suatu nestapa, suatu penderitaan yang memberikan efek balasan berupa hukuman ya, hukuman penjara. Nah, jenis pidana ini sebenarnya ada dua ya, material dan formil. Secara material itu aturan yang memuat perbuatan dan syarat dijatuhkannya pidana. Jadi material itu substansi ya, isinya itu memuat perbuatan dan syarat-syarat dijatuhinya pidana. Jadi semua kejahatan jenis-jenisnya itu ada dalam pidana material. Lebih khususnya bisa dilihat di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi mau lihat macam-macam kejahatan dan aturan-aturan pelaksanaan menjatuhi penjahat itu dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitabnya orang pidana ya, KUHP. KUHP itu jadi masuk dalam pidana material. Kemudian ada hukum pidana formil ya, segala aturan yang mengatur kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan atau menjalankan pidana. Nah, jadi dalam hal ini memang hukum formil itu adalah hukum acaranya ya, acara pidana. Jadi bagaimana polisi menangkap, jaksa menuntut, sampai hakim mengadili ya. Kalau material itu dilihat dari jenis-jenis kejahatannya, hukumannya, formil ini siapa saja yang menjalankannya. Nah, ini merupakan aparat penegak hukumnya ya, yang melakukan fungsinya untuk menjalankan atau menegakkan aturan hukum yang ada di material. Itu bisa dilihat tata cara pelaksanaannya di dalam KUHP. Nah, KUHP ini kitab hukum acara pidana ya, kitab untuk beracara dalam hukum acara pidana. Nah, itu jenis umum dari hukum pidana, itu ada material dan formil. Nah, terus ada juga hukum pidana umum dan khusus. Kalau secara umum itu bisa kita lihat pidana itu merupakan kejahatan yang dipahami masyarakat dan berlaku bagi setiap orang. Nah, memang secara umum itu kejahatan-kejahatan itu menurut masyarakat pun perlu dihukum ya, seperti membunuh, mencuri, ya, kemudian merampok, ya, dan kejahatan lainnya. Nah, ini ada pidana khusus nih ya. Pidana khususnya segala aturan yang terdapat dalam yang tidak terdapat dalam aturan umum ya. Jadi khusus ini sebenarnya kejahatan-kejahatan yang baru ya. Dulu kita punya KUHP itu memang berasal dari Belanda yang kejahatannya kejahatan umum sebenarnya.
mencuri, merampok, berjudi. Nah, ada kejahatan-kejahatan baru yang belum ada di KUHP dibuat secara khusus dalam undang-undang khusus. Jadi dia di luar KUHP. Jadi kalau ditanya pidana umum itu apa, ya isinya ada dalam KUHP ya. Itu karena bawaan Belanda di Indonesia, maka kejahatan-kejahatan itu masih umum. Kejahatan khusus ini dibuat undang-undang sendiri di luar KUHP, seperti adanya kejahatan militer, tindak pidana korupsi, ya itu di KUHP tidak ada. Kejahatan narkotika, kemudian ITE, ya cyber, dan kejahatan-kejahatan lain ya, anak ya. Nah memang kejahatan khusus ini juga perlakuannya harus khusus ya, tidak bisa disamakan dengan kejahatan-kejahatan umum. Jadi memang ada perlakuan sendiri secara khusus. Kemudian jenis-jenis lain dari hukum pidana ini bisa dilihat ada pidana adat, pidana internasional, dan pidana Islam. Ya, kalau adat itu biasanya sanksi-sanksi adat ya. Tiap adat di daerah-daerah itu punya cara menghukum sendiri walaupun bukan di penjara. Kemudian ada pidana internasional ya. Pidana internasional ini pidana yang berlaku antar bangsa-bangsa ya. Di dunia internasional tuh ada sampai pengadilan pidana internasional. Itu di Den Haag. Nah, jadi ada kejahatan-kejahatan yang menyangkut antar bangsa itu bisa diadili di sana. Kemudian ada pidana Islam ya. Islam juga sebagai agama yang terbesar di Indonesia ini dan salah satu agama yang terbesar juga di dunia, sebenarnya memiliki aturan hukum sendiri untuk menghukum seseorang yang melakukan kejahatan ya. Nah, itu landasannya itu kalau di Islam kejahatan-kejahatan itu diatur di dalam Al-Quran ya. Selain Al-Quran ada juga pendapat para ulama. Nah, dalam hal ini pidana Islam itu banyak dilakukan di Indonesia, di Aceh ya. Namun negara-negara Islam seperti Arab, Malaysia, Brunei itu melaksanakan pidana Islam juga. Sedangkan di Indonesia hanya Aceh. Di luar Aceh itu menggunakan hukum pidana umum dan hukum pidana khususnya tadi. Nah, jadi oleh karenanya hukum pidana Islam ini hanya berlaku untuk orang Islam dan di lingkungan Aceh ya, di lingkup Aceh. Nah, karena memang dalam hukum pidana Islam ini mengacunya pada Al-Quran. Tapi kalau di dalam hukum Islam pada keperdataan itu ada kompilasi hukum Islam. Nah, negara Indonesia mengakui itu. Namun pidana Islam juga diakui secara khusus dalam daerah otonomi Aceh. Nah, itu disebut ada mahkamah syariah ya, ada mahkamah syariah, ada polisi syariah, memang khusus ya penghukumannya pun pidana Islam itu ada yang menggunakan algojonya sendiri, caranya sendiri. Pidana Islam itu disebut juga sebagai jinayah ya, hukum jinayah Islam seperti kisos, hudud, takjir dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis lain ya dari hukum pidana ini. Selain disebut sebagai kejahatan, pidana juga disebut sebagai pelanggaran ya. Nah, tapi berbeda ya. Kalau kejahatan ini memang perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan nilai moral, agama, dan rasa keadilan ya. Seperti mencuri, membunuh itu udah pasti di agama dimanapun itu sudah pasti merupakan kejahatan yang perbuatan yang bertentangan. Nah, kalau pelanggaran ini perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang seperti tidak memakai helm ya dan tidak menaati rambu lalu lintas ya, melewati batas. Nah, ini suatu pelanggaran ya. Suatu ketentuan yang dilanggar. Nah, tapi dia tidak termasuk dalam melanggar agama, moral ya. Yang mana benar-benar kejahatan itu merugikan seseorang. Jadi memang hukum pidana itu istilah lainnya adalah crime ya, crime. Nah, fungsi hukum pidana ini bisa dikatakan untuk menanggulangi kejahatan dengan mendidik, membatasi, dan mengendalikan masyarakat.
Selain itu juga melindungi masyarakat agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan pidana. Ya, kemudian memperbaiki dan memulihkan kerusakan akibat pidana yang telah terjadi, ya, pemulihan. Dan terakhir itu juga ada ultimum remedium, ya, yang merupakan upaya terakhir dalam menerapkan pidana, ya. Jadi hukum pidana itu sebenarnya hukuman yang menakutkan, ya, di negara ini, karena dia hukumannya penjara, oleh karenanya dia harus menjadi upaya terakhir. Tapi memang kalau dilihat dari fungsinya, hukum pidana itu benar-benar mulia sekali, ya, karena benar-benar menjadi pelindung bagi kejahatan, menanggulangi kejahatan, mendidik, membatasi, dan mengendalikan agar tidak dilakukan kejahatan di masyarakat. Apalagi dia memiliki fungsi untuk memperbaiki dan memulihkan kerusakan, ya, akibat dari kejahatan. Nah, selain itu tujuan hukum pidana itu dikatakan oleh Bernard Nawawi adalah sebagai kesejahteraan dan sebagai perlindungan, yaitu social welfare dan social defense, ya. Social welfare itu kesejahteraan. Adanya hukum pidana itu punya tujuan yang mulia, ya. Dengan aturan itu dibentuk, maka masyarakat terhindar dari bahaya sehingga sejahtera, kebahagiaan yang dicapai, ya. Kemudian social defense itu perlindungan, ya. Dengan adanya hukum pidana, masyarakat jelas akan dilindungi dari segala macam perbuatan jahat, baik itu baru ingin melakukan ataupun sudah dilakukan, ya. Pasti masyarakat itu akan terlindungi. Nah, aliran hukum, ya. Hukum pidana ini punya aliran klasik, modern, dan neoklasik. Klasik itu melindungi, saat zaman klasik, ya, alirannya melindungi individu dari penguasa. Jadi di zaman dulu hukum pidana itu dipakai untuk melindungi masyarakat dari penguasa. Kekuasaan penguasa yang tunggal, yang sewenang-wenang. Nah, jadi dengan adanya hukum pidana jelas tidak bisa dilanggar, ya, bila orang itu tidak melakukan kejahatan. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran modern, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberantas kejahatan. Nah, pola hukum pidana menjadi perlindungan masyarakat, ya, dan juga memberantas. Jadi tidak hanya melindungi dari penguasa, tapi sudah memberantas banyak kejahatan. Kemudian di aliran neoklasik itu memilah hukuman dengan punishment dan treatment. Nah, hukuman ini sekarang tidak lagi melihat pada subjek pelaku pidana, tapi juga melihat bagaimana dia dapat memulihkan keadaan, baik itu yang dirusak maupun si perusak itu sendiri. Nah, selain itu juga hukuman sanksi yang sudah ke arah pembinaan itu juga dilakukan dengan treatment seperti perlakuan, ya. Jadi tidak semua penjahat itu harus dihukum penjara. Ada juga seperti narkotika itu direhabilitasi, anak itu bisa dikembalikan ke orang tua, dididik, ya. Nah, itu hukuman-hukuman treatment dan hukuman tata tertib lainnya. Kemudian teori hukum pidana itu ada absolut, relatif, gabungan, dan integratif. Secara teori itu memang absolut itu pidana itu untuk membalas, ya. Nah, maju ke teori relatif, ternyata pidana itu bukan hanya untuk membalas, tapi dia itu juga harus melindungi masyarakat, ya, untuk mencegah pidana. Jadi teorinya memiliki tujuan untuk mencegah pidana sehingga masyarakat terlindungi. Kemudian lahir lagi teori gabungan, ya. Nah, ini gabungan dari absolut dan relatif, ya. Menggabung keduanya walaupun tetap harus dibalas, dihukum, tapi tujuannya juga untuk melindungi dan mencegah adanya pidana. Kemudian yang terakhir itu ada teori integratif, ini dari Profesor Muladi dan Bernard Nawawi. Artinya pidana itu tujuannya lebih harus memanusiakan manusia. Jangan hanya untuk membalas, jangan hanya untuk menakutkan, ya. Jangan juga hanya
berambisi menghukum ya, tetapi juga dilihat bagaimana suatu keadaan yang telah terjadi karena kejahatan itu bisa dipulihkan, diperbaiki kembali. Nah, jadi memang hukum pidana itu harus memiliki arah pemulihan atau lebih ke memanusiakan manusia, baik itu korban, pelaku, dan seluruh yang terkait itu harus dipulihkan. Dan penegak hukum pun harus saling integral ya, baik dari polisi, kejaksaan sampai ke pengadilan, bahkan sampai ke lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri. Jadi memang dilihat adalah seluruh aspek secara komprehensif, yang mana itu akan tidak akan membahagiakan seluruh pihak tanpa ada gejolak yang dirugikan. Nah, kemudian asas-asas hukum pidana di sini ya. Nanti kita juga akan bahas secara khusus asas-asas hukum pidana ini. Karena asas ini merupakan prinsip dalam menjalankan hukum pidana. Kemudian ada locus dan tempus delicti ya. Locus dan tempus ini seperti locus itu tempat terjadi pidana, tempus itu waktu terjadinya pidana ya. Jadi ini istilah yang selalu dipakai oleh orang-orang pidana. Lokusnya di mana kan gitu ya. Lokusnya itu tempat terjadinya pidana. Nah, dalam menjalankan hukum pidana, lokus ini tidak boleh salah ya. Salah tempat batal demi hukum, semuanya gugur. Tidak dapat terbukti karena tidak sesuai dengan apa yang didakwa. Nah, kemudian tempos. Nah, waktu juga menjadi salah satu komponen ya dalam menentukan pidana. Bila salah saja waktu dalam mendakwa seseorang, maka akan membatalkan dakwaan itu sendiri. Gugur. Karena memang locus dan tempus ini harus disesuaikan dengan hukum acara pidana. Nah, kemudian ada kausalitas pidana ya. Nah, kausalitas pidana itu ada istilah conditio sine qua non atau teori ekuivalen. Nah, pidana itu memiliki sebab akibat sebenarnya. Semua sebab pidana itu nilainya sama ya. Nah, barang siapa ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang otaknya, semuanya sama sebenarnya dalam hukum pidana, harus dihukum. Bahkan ada beberapa teori yang mengatakan ketidaksengajaan namun dia mengakibatkan hukum, salah mengajak, salah berkata akhirnya menyinggung seseorang dan seseorang itu akhirnya melakukan kejahatan atau tiba-tiba tidak sengaja menghasut seseorang, dia pun tetap bisa dihukum. Nah, kemudian ada kausalitasnya individualis ya. Kalau individualis ini melihat peristiwa yang paling menentukan. Jadi ada yang ada seseorang yang baru ingin melahirkan ya, kebut-kebut di jalan. Kemudian ada yang menyuruh saudaranya untuk kebut dan dia juga kebut. Ada yang baru menyeberang, tiba-tiba mobil harus dibanting ke kanan dan yang membanting ke kanan itu akhirnya menumbur orang. Sehingga harus dilihat yang paling menentukan kejahatan itu siapa. Apakah orang yang menyeberang, apakah orang yang menyuruh kebutan atau yang membawa mobil itu sendiri. Nah, itu kan harus diperhitungkan. Kalau secara individualis yang paling menentukan ya, yang membawa mobil. Kemudian ada juga teori kausalitas itu ada kuat ya, teori general. Jadi semua yang menimbulkan pidana itu kena semua, baik yang menyeberang, yang nyuruh kebut-kebutan dan yang membawa mobil itu harus tetap dihukum walaupun memiliki
penilaian yang berbeda-beda dalam hukumannya ya, sesuai dengan keadaan. Nah, unsur pidana, ada tindak pidana dan pertanggungjawaban. Jadi kalau dalam menentukan sesuatu itu masuk dalam unsur pidana, itu ada tindak pidana dan tanggung jawab. Tindak pidana itu seperti adanya perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Ya, harus ada unsur itu ya. Dia benar-benar melakukan, dia memenuhi undang-undang. Nah, tindak pidana harus masuk dalam undang-undang. Kalau tidak ada undang-undangnya, perbuatan itu bukan dianggap kejahatan. Dalam hal ini KUHP itu undang-undang di luar KUHP ya. Kemudian sifatnya harus melawan hukum. Melawan hukum itu melawan undang-undang. Walau masuk dalam bunyi undang-undang, tapi kalau dia tidak melawan hukum itu sendiri, tidak melawan aturan undang-undang, maka tidak masuk dalam tindak pidana ya. Nah, seperti itu. Karena memang seperti contoh ya, barang siapa yang mengambil bukan miliknya secara melawan hukum, maka dikenakan sanksi. Nah, artinya saat itu dia melakukan perbuatan. Nah, dia memasuki rumusan undang-undang. Barang siapa ada orang ya yang melakukan pengambilan, tapi dia ternyata cuma memegang dan tidak melawan hukum yang dimaksud. Dan dia menaruh kembali, artinya dia tidak punya sifat melawan hukum. Nah, di sini dia tidak masuk unsur tindak pidana sebenarnya. Dia cuma memasuki beberapa unsur saja, karena unsur itu harus dilihat secara menyeluruh ya. Kemudian selain tindak pidana, melihat juga tanggung jawabnya. Nah, adakah kesalahan atau kelalaian ya, dolus itu kesalahan, kulpa itu kelalaian ya. Adakah kesalahan atau kelalaian? Kemudian apakah dia mampu bertanggung jawab ya, karena dia di bawah 18 tahun misalnya. Nah, kalau di atas 18 tahun dia berarti mampu bertanggung jawab karena dia sudah dewasa. Kemudian apakah dia sehat atau jiwanya terganggu? Nah, itu juga harus dilihat. Kemudian apakah dia disuruh atau dia keadaan terpaksa saat melakukan? Nah, ini disebut dengan alasan pemaaf ya. Nah, artinya apa? Untuk menentukan pidana harus dilihat semua unsur-unsurnya ya. Tapi yang paling utama itu ya unsur tindak pidana dan pertanggungjawabannya yang ada di dalam tabel berikut ini. Nah, kemudian subjek dan objek. Nah, subjek pidana itu adalah orang dan badan hukum. Objek pidana itu seluruh kejahatan yang diatur dalam pidana ya. Objeknya bisa narkotika, korupsi, pencurian, ya, pembunuhan, ya, itu semua kejahatan yang diatur dalam hukum pidana itu adalah objeknya. Sedangkan subjeknya bisa orang, bisa perusahaan atau badan hukum ya, lembaga. Lembaga juga bisa dihukum artinya ya dalam pidana. Tapi bukan di penjara, dia dihukum menggunakan sanksi-sanksi, perusahaannya diberhentikan atau diberikan denda, tapi orang yang melakukan pasti tetap dihukum. Nah, ini sedikit sejarah pidana ya, nanti akan kita bahas secara khusus juga. Penjajahan itu Belanda berusaha membuat hukum pidana ya, diundangkan. Nah, 10 Februari 1866 di Indonesia, disebut dengan WVS ya. WVS ini dikonkordanisasikan. Nah, jadi konkordasi itu memang sebenarnya adalah mencangkok ya, dicangkok ke Indonesia. Nah, tapi dia itu melihat dari kode penal Perancis. Nah, dan berlaku di Belanda. Jadi Belanda itu memang mengambil pidana juga dari Perancis ya, Perancis dari Yunani. Nah, itu Belanda membawa ke Indonesia dan sampai saat ini kitab hukum pidana Indonesia itu sebenarnya benar-benar murni punya Belanda yang dibawa ke Indonesia sampai sekarang ya, sampai tahun 2020. Dari zaman penjajahan sampai sekarang, mungkin sampai ke depan tetap kita pakai. Entah kenapa juga sampai sekarang
legislatif kita tidak merevisi ya. Seperti kemarin ada rancangan undang-undang KUHP, tapi tidak juga banyak yang menolak ya. Harusnya dilihat dulu perkembangannya, karena memang pidana Indonesia yang dipakai dari Belanda ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman sebenarnya. Ya. Jadi memang KUHP kita masih punya Belanda ya, WVS, Wetboek van Strafrecht ya, istilah Belanda WVS. Nah, kemudian di Indonesia ini setelah merdeka, untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 45 bahwa semua undang-undang yang ada dan masih berlaku selama belum diadakan yang baru, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang dikenal dengan KUHP. Nah, jadi KUHP ini selama tidak ada yang baru tetap digunakan juga. Nah, anggota legislatif kita ini kebanyakan lebih suka membuat aturan undang-undang ya, daripada memperbarui undang-undang yang lama. Akhirnya lahirlah undang-undang baru, narkotika, korupsi, terorisme, dan sebagainya, tanpa merubah KUHP. Dan akhirnya KUHP menjadi aturan umum. Ya, sebenarnya bisa disebut juga aturan lama. Aturan lama punya Belanda itu KUHP. Aturan baru punya Indonesia adalah undang-undang khusus. Undang-undang yang dibuat legislator. Nah itu ya, sedikit sejarah mengenai pidana di Indonesia. Nah, ini juga ilmu pembantu hukum pidana, ada kriminologi, antropologi, ya. Kriminologi itu ilmu tentang kejahatan, antropologi itu ilmu tentang manusia ya. Kemudian viktimologi itu ilmu tentang korban. Nah, dilihat juga korban itu bagaimana mengalaminya. Kemudian sosiologi kriminal itu ilmu tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat ya, kenyataannya seperti apa. Dan ada juga psikologi kriminal ya. Nah, ini melihat dari kejiwaan penjahat itu sendiri. Jadi memang ilmu bantu hukum pidana ini bisa dilihat dari berbagai sudut ya. Bukan hanya hukum pidana itu saja, tapi dilihat juga dari teori-teori kejahatan, dari kemanusianya, budayanya ya, di dalam antropologi, dilihat dari masyarakatnya, dilihat dari viktimologinya, korbannya, dan dilihat dari jiwa penjahat itu sendiri, psikologinya. Nah itu ya, ilmu bantu hukum pidana. Nah ini ya, ada teori-teori hukum pidana, nanti akan kita bahas juga dalam dalam konteks lain ya. Ini sedikit saja. Pompe, Appledom, Jensen, Mulyatno, ya, kemudian Sudarto. Nah, ini dia kriteria hukum publik dan hukum privat. Bedanya pidana dan perdata ya. Bisa dilihat sekarang. Pidana itu orientasinya umum, perdata itu orientasinya privat ya. Orang per orang perdata itu, pidana itu umum karena menyangkut kejahatan banyak orang. Nah, kemudian kedudukan para pihak itu tidak sejajar di pidana. Sedangkan di perdata itu kedudukan para pihak itu sejajar. Karena memang lebih ke orang per orang yang tidak ada kejahatan. Sedangkan di pidana itu satu dituntut, satu menuntut. Jadi memang pidana itu lebih mempertahankan kepentingan negara, dan kalau perdata lebih mempertahankan kepentingan individu. Nah ini inti hukum pidana itu, ada hukum pidana secara material, ada hukum acara pidana untuk melaksanakannya, ada hukum penitensier ya untuk menjalankan putusannya ya, bagaimana sanksi itu dilaksanakan. Tiga pokok ini sebenarnya dalam hukum pidana. Hukum pidana itu material substansi kejahatannya, hukum acara pidana ini cara menghukumnya, kemudian penitensier ini melaksanakan hukuman itu. Fungsional hukum pidana itu ada ideal, subsidiaritas, ya, stigma negatif, ada ultimum remedium ya, Muladi dan Barda. Dikatakan jangan gunakan hukum pidana secara emosi, jangan gunakan hukum pidana pada peristiwa yang tak jelas,
Ya, jangan gunakan hukum pidana jika masih ada lain yang lebih efektif ya. Hukum pidana itu janganlah dipakai untuk menakut-nakuti, mengancam ya, bahkan sampai memperburuk keadaan. Nah, itulah fungsi dari hukum pidana ya. Fungsi ideal, subsidiaritas, menjadi hati-hati, stigma negatif, dan ultimum remedium. Tadi tujuan hukum tadi sudah diketahui juga ya, aliran klasik, modern, dan neoklasik. Gunanya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan yang dilakukan. Itu saja kawan-kawan semua untuk pertemuan pertama. Kita lanjut lagi ke pertemuan kedua nantinya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.